Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ya, semoga kalian baik-baik saja dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang ancaman militer dan non-militer. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian ancaman militer. Ancaman militer sendiri adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara. Ada banyak macam ancaman militer, seperti agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan yang terakhir adalah ancaman laut dan udara. Selanjutnya saya akan bahas satu persatu mengenai macam-macam ancaman militer. Yang pertama adalah agresi atau invasi. Agresi sendiri itu adalah serangan bersenjata dari negara lain terhadap suatu negara. Agresi itu mempunyai bentuk-bentuk dari yang berskala paling besar sampai yang terendah. Nah, di sini saya akan menjelaskan agresi yang berskala paling besar, yaitu invasi. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala besar yang menggunakan kekuatan militer, di mana kekuatan tersebut dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Contoh dari invasi ini adalah bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia itu pernah diserang oleh negara Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu di tanggal 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Itu agresi. Selanjutnya masuk ke macam ancaman militer selanjutnya adalah pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah ini dilakukan oleh negara terhadap negara lain. Hal ini juga pernah terjadi di Indonesia, ya. Ada beberapa negara yang pernah mengakui wilayah Indonesia sebagai wilayah mereka. Bahkan kasus ini telah dibawa ke Mahkamah Internasional. Nah, Indonesia sebagai wilayah yang sangat luas, ini potensi terjadinya pelanggaran wilayah sangat tinggi. Jadi itu harus kita waspadai. Selanjutnya, spionase. Ya, spionase merupakan suatu bentuk kegiatan dari intelijen yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau rahasia militer atau negara. Ya, jadi spionase ini bisa juga diartikan sebagai mata-mata. Ya. Terus selanjutnya, ancaman militer sabotase. Ya, sabotase ini merupakan tindakan pengerusakan yang dilakukan secara terencana, tentunya dengan sengaja dan tersembunyi terhadap peralatan atau personel serta aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan. Selanjutnya adalah pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata itu adalah pemberontakan atau penyerangan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Nah, pemberontakan ini sudah ada sejak zaman dulu. Ini beberapa contoh pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, salah satunya adalah pemberontakan G30S PKI. Ya. Setelah pemberontakan bersenjata, kita lanjut ke aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata itu merupakan bentuk kegiatan terorisme yang di situ bisa mengancam keselamatan bangsa dan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa rasa peri kemanusiaan. Ya. Itu selanjutnya adalah gangguan keamanan di laut dan di udara. Nah, gangguan keamanan di laut dan udara ini merupakan bentuk ancaman militer yang menggunakan stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia.
kondisi geografis Indonesia dengan wilayah perairan serta wilayah udara Indonesia yang terbentang pada pelintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara, itu berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Ini ya, tadi sudah saya jelaskan mengenai beberapa macam ancaman militer ya. Sekarang kita lanjut ke ancaman non militer. Ya. Ancaman non militer sendiri pengertiannya itu adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non militer ya, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara. Kalau yang militer tadi kan menggunakan alat atau senjata ya. Kalau yang non militer ini tanpa senjata. Jadi tapi dalam ancaman non militer ini tetap membahayakan kedaulatan negara. Nah, di sini ada beberapa dimensi ya, dimensi mengenai ancaman non militer, yaitu ada dimensi ideologi, politik, ekonomi, ya, sosial budaya. Nah, kita akan lanjut dimensi yang pertama, yaitu dimensi yang ideologi ya, ancaman di bidang ideologi. Yang pertama adalah masuknya beberapa ideologi seperti ideologi liberal bersama produk-produk kapitalis. Ini memberi ancaman tersendiri bagi suatu negara, terutama bagi Indonesia. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Sehingga ideologi kita sendiri, yaitu ideologi Pancasila, itu jadi hilang ya, karena terkikis oleh ideologi-ideologi baru tersebut. Nah, ini patut kita waspadai ya. Selanjutnya, selain ancaman di bidang ideologi adalah ancaman di bidang politik. Ya, ancaman di bidang politik ini dapat bersumber dari berbagai macam, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Dari luar negeri sendiri, ancaman di bidang politik itu dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, ya, seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik, yang itu merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik. Ya. Selanjutnya, selain ancaman di bidang politik, adalah ancaman di bidang ekonomi. Ya. Pada saat ini ya, ekonomi suatu negara itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Ini merupakan salah satu bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup. Nah, hal ini bisa berpengaruh negatif maupun positif ya, efek globalisasi ini. Nah, adapun efek negatif dari ekonomi globalisasi ini adalah terutama bagi negara Indonesia. Yang pertama itu Indonesia akan kedatangan barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Selanjutnya adalah perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor gitu. Selanjutnya, persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Terus sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya itu semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan ini
susah dikendalikan. Terus selanjutnya adalah ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman ini timbul akibat dari pengaruh negatif globalisasi juga ya. Salah satunya adalah munculnya gaya hedonisme dan munculnya hidup konsumtif ya. Terus adanya sikap individualisme yang semakin tinggi ya, yang selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Nah, itu sangat berbahaya. Terus adanya gejala westernisasi ya, gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat ya. Jadi tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian ya, seperti memakai rok mini ya, kalau lelaki ya memakai anting-anting dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetikakawanan sosial ya. Terus yang terakhir adalah semakin lunturnya nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. Nah, itu ya Ananda semuanya, Bapak sudah jelaskan semuanya materinya. Jadi semoga materi yang Bapak sampaikan itu bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.